Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita kembali mempelajari kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki hadis yang ke-38. Cuman belum kita jelaskan secara rinci. Yakni hadis dari jalan Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabiy alaihi salatu wasallam qala a'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun al-anbiya qabli. Nabi telah bersabda, aku telah diberikan 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak pernah dan belum pernah Allah berikan kepada siapapun di antara para nabi. Apa itu? Yang pertama, nusirtu bi ru'bi masyirata sahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan rasa yang sangat-sangat takut di dalam hati orang-orang kafir sebulan sebelum perang. Ini adalah keutamaan Nabi dan juga umatnya. Jadi orang-orang kafir sebulan sebelum perang dengan kaum muslimin, Allah telah timpakan rasa takut yang sangat di dalam hati mereka. Cuman mengapa sekarang mungkin mereka orang kafir justru sangat berani dengan kita kaum muslimin? Karena kesalahan kita kaum muslimin sendiri. Kita yang sudah jauh dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW, kita yang sudah jauh dari tauhid, yang itu ajaran yang utama dari Nabi kita Muhammad SAW. Banyak kaum muslimin ya, yang mereka banyak bergantung pada selain Allah. Mereka lebih yakin dengan jimatnya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih yakin dengan sikapnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini tetap terjadi, maka kaum muslimin di seluruh jagat raya akan hina di hadapan orang-orang kafir. Jadi ketika kaum muslimin masih berbuat syirik satu, dan setiap kaum muslimin masih berbuat menyimpang dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka kaum muslimin akan tetap hina di hadapan orang-orang kafir. Tapi ketika kaum muslimin sudah tauhidnya lurus, betul-betul berserah diri hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul mengikuti sunnah Nabinya Muhammad SAW, maka jumlah orang kafir seberapapun banyaknya itu tidak akan pernah bisa bermanfaat bagi mereka, bagi kaum muslimin. Jadi tetap akan dimenangkan oleh kaum muslimin ketika kaum muslimin mentauhidkan Allah dan juga betul-betul istiqomah dalam menegakkan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kaum muslimin ingin menjadi manusia yang paling mulia, umat yang paling mulia sebagaimana di zaman Nabi kita Muhammad SAW, maka harus kaum muslimin kembali kepada apa yang telah membuat mulia para sahabat Rasulullah SAW. Apa itu? Betul-betul mentauhidkan Allah dan betul-betul istiqomah dalam menegakkan sunnah Nabinya Muhammad SAW. Maka benar kata Imam Malik Ibnu Anas, guru daripada Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau mengatakan la taslu hadhil ummah illa
bima salahat awwaluha. Tidak akan pernah baik umat Islam ini kecuali mereka mau kembali apa yang telah membuat baik umat sebelum mereka, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sebelum mereka mengenal Islam, mereka adalah kaum jahiliyah. Ya. Kerusakannya, kebobrokannya luar biasa. Mereka itu bukan hanya minum arak, bahkan mandi dengan arak. Ya, ini sahabat Nabi sebelum kenal Islam, sebelum mendapatkan hidayah. Mereka pun juga berjudi, bahkan istrinya sebagai jaminan judi. Jadi kalau kalah judi istrinya diambil, anaknya diambil. Apa ada zaman sekarang semacam itu? Kan nggak ada itu. Paling-paling yang diambil rumahnya, mobilnya, sepeda motornya. Ini di zaman jahiliyah dahulu mereka berjudi, anak istrinya sebagai taruhan judi. Luar biasa. Kerusakan yang luar biasa. Mereka ya menyembah Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yagus sampai 360 tuhan-tuhan. Mereka mengatakan kalau Tuhan di langit hanya Allah. Tapi kalau di bumi ya ada Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yagus dan seterusnya. Sampai 360 Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan hidayah Allah, menerima petunjuk yang diajarkan Nabinya Muhammad SAW, makhluk manusia yang awalnya dulu semacam ini berubah menjadi manusia yang paling mulia. Bahkan kaum yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, para rasul. Sehingga Nabi telah bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan para rasul sahabatku ini. Ya, awalnya perbuatan semacam itu. Bahkan kalau mereka kalau punya anak perempuan itu mereka itu malu. Karena anak perempuan ini harus kasih makan macam-macam, tapi gak bisa diajak perang. Juga mereka anak perempuan langsung dibunuh, ya langsung dibuang. Tapi setelah kenal Islam mereka orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Maka benar kata Imam Anas, yakni Anas ibnu Malik, Imam Malik ibnu Anas, umat ini tidak akan jadi baik sampai umat ini mau kembali apa yang telah membuat baik umat sebelumnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sahabat ini menguasai ya berbagai negeri, ya belahan dunia. Bahkan dulu Spanyol pun juga ditaklukkan, ya Andalusia. Bahkan ulama-ulama kita banyak dari Andalusia, termasuk Imam yakni Al-Andalusi, termasuk Imam Al-Qurtubi. Ini ulama-ulama dari Andalusia. Mereka sangat bangga. Jadi orang-orang non Arab, mereka sangat bangga kalau bisa bicara bahasa Arab. Mengapa? Karena yang berkuasa waktu kaum muslimin. Ya. Jadi orang Spanyol itu sangat bangga kalau mereka bisa ngomong bahasa Arab. Mereka bisa menulis tulisan Arab. Tapi sekarang kan berbalik. Kalau kita bisa bangga kalau bisa ngomong bahasa Inggris. Alibata nggak ngerti. Tapi bahasa Inggris luar biasa, bangga sudah. Padahal dulu orang-orang kafir mereka sangat bangga kalau bisa berbahasa Arab. Makanya ulama-ulama kita justru dari Spanyol banyak itu, ya. Padahal mereka adalah awalnya dari orang-orang non-muslim. Dan ini akan tetap terjadi, ditolong oleh Allah ketika umat Nabi kembali seperti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wajilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Keutamaan yang kedua, keistimewaan yang kedua, dijadikan bagiku oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini masjid. Masjid itu adalah isim makan dari kata sajadah yasjudu, masjidan, tempat untuk sujud.
maka kita boleh ya, misalnya kalau di Tegal, kalau pulang kehabisan waktu asar, maka sholat di Tegalnya boleh. Ya, waktu camping di hutan, sholat di hutan monggo silahkan boleh. Sholat di lapangan boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau umat-umat sebelum kaum muslimin, orang Nasara, sholatnya nggak sah kecuali di gereja. Jadi dimanapun ya mereka berada, waktu sholat harus cari gereja. Padahal sholat mereka 50 kali waktu sholat. Bukan hanya hari Ahad saja, hari Minggu saja, bukan. Mereka itu wajib sholat selama sehari semalam sebanyak 50 kali sholat. Mengapa sekarang kok tidak? Karena telah dirubah. Siapa yang merubah? Ya, rahib-rahib mereka yang berat dirubah, diganti. Ya, bahkan ayat rajam itu sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil, sudah ada itu ayat rajam itu. Ya, laki-laki perempuan yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah kemudian kok berzina, maka dilempar batu sampai meninggal dunia. Ini sudah ada dalam kitab suci Taurat dan sudah ada dalam kitab suci Injil. Cuman yang sering berbuat zina ini orang yang punya kekuasaan, orang yang punya harta. Ini rahib-rahibnya kalau nggak dirubah ini nggak punya keuntungan, ini nggak bisa mendapatkan keuntungan duniawi, maka dirubah. Ya, laki-laki perempuan yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, ya, kemudian berzina, maka dicoreng-coreng wajahnya, dikelilingkan kampung, selesai. Tapi masih hidup dia. Ya, padahal ayat dalam kitab suci Taurat dan Injil itu dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu sudah termaktub, tertulis dalam kitab suci Taurat ataupun Injil. Dijadikan bumi ini masjid wa tahuran, dan juga suci. Tahir mutahhir, suci sekaligus mensucikan. Maka dimanapun seorang dari umatku mendapatkan waktu sholat, maka hendaklah dia menegakkan sholat. Ya, jadi tidak harus ke masjid. Mungkin ada udzur, dia sholat di pasarnya boleh, dia sholat di rumahnya boleh. Bahkan kita pun boleh sholat di kapal, baik kapal terbang ataupun kapal laut. Ya, ada yang mengatakan kalau di kapal terbang kita nggak boleh sholat, Pak. Alasannya karena kita nggak mapak bumi, ya, nggak mapak tanah. Maka saya katakan kalau sampan ya naik bis, ya naik kapal laut, naik kuda, apakah sampai napak bumi? Kan nggak napak bumi juga itu. Apa nggak boleh? Boleh. Nah, bahkan Nabi telah mengajarkan kalau salah seorang di antara kalian sholat di atas kapalnya, perahunya, maka hendaklah berdiri. Tapi kalau khawatir nanti kalau berdiri nanti kapalnya bisa tenggelam, maka silahkan sholat dengan cara duduk, walaupun sholat 5 waktu. Ini diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa khilat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, wa khilat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang, yang mana itu tidak halal bagi siapapun sebelum aku. Berkata Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, beliau menyebutkan bahwasanya untuk umat-umat terdahulu, orang yang beriman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka enggak boleh perang. Jadi kalau dimusuhi kaumnya yang kafir, mereka harus pindah. Sehingga ada pindah dari yakni Mesir menuju Palestina. Siapa dia? Termasuk diantara adalah Nabi Yakub yang terkenal dengan Israel.
Makanya anak cucunya disebut Bani Israel. Mengapa disebut Israel? Karena Nabi Yakub ini ketika malam hari dia berjalan untuk meninggalkan negeri Mesir menuju Palestina. Ya. Ketika di siang hari beliau bersembunyi dari kejaran penguasa yang zalim. Ya, jadi setiap malam beliau berjalan untuk meninggalkan negeri Mesir, ya. Tapi kalau di siang hari bersembunyi di gua-gua, ya, di hutan-hutan untuk menghindar dari pengejaran penguasa yang zalim. Tidak diizinkan untuk perang, harus pindah. Sebagian yang lain, ya, ketika dimusuhi oleh kaumnya yang kafir diizinkan perang, boleh perang. Cuman ketika selesainya perang dan itu dimenangkan oleh orang-orang yang beriman, harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir ini dikumpulkan. Ya. Setelah dikumpulkan, ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal mereka berjihad, berperang membela agama Allah diterima oleh Allah, maka Allah kirim api, kemudian semuanya dilalap oleh api. Jadi harta orang kafir ini dilalap oleh api, ya. Adapun kita kaum muslimin, ya, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, maka harta yang ditinggalkan oleh orang kafir menjadi harta ghanimah, harta rampasan perang, yang itu boleh dimanfaatkan dan dibagikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Anal ghanaim allati tu'khadhu minal kufar wal muqatilin halalun li hadzal nabi wa ummatihi yaktasimuna ala ma bayanallahu ta'ala ba'da an kanat muharramatan 'alal anbiya as-sabiqin wa ummihim. Adapun ghanimah, yang mana itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin, itu halal bagi Nabi dan umatnya dan dibagi sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat Al-Anfal. Anda lihat dalam surat Al-Anfal itu bagaimana pembagiannya, ya, bagaimana kalau harta ghanimah, bagaimana kalau harta fai. Apa bedanya ghanimah dengan harta fai? Kalau harta ghanimah ini harta yang ditinggalkan oleh orang kafir setelah terjadinya perang dengan kaum muslimin. Setelah perang mereka terkalahkan, lari, harta ditinggalkan. Adapun harta fai, harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir sebelum berperang dengan kaum muslimin. Ya, ketika kaum muslimin belum sampai di tempat mereka sudah lari duluan sudah. Ini sering terjadi. Ya, seperti perang Dumatul Jandal, ketika orang-orang Syam, Syria ini mengumpulkan kekuatan besar-besaran untuk menghancurkan Islam di Madinah, Nabi utus, ya, pasukan. Sebelum pasukan sampai ke negeri Syam, mereka orang-orang Syam melarikan diri dengan meninggalkan harta yang sangat banyak. Takut, padahal jumlah mereka jauh lebih banyak, persiapan mereka jauh lebih komplit. Mereka lari itu, ya. Sekarang kan enggak, kita yang miring-miring, kalau ada orang kafir lewat kita miring-miring, ya. Harus berani, ya. Bukan berani yang konyol, bukan. Di sini seorang muslim akan berwibawa ketika dia amanah, ya. Ketika dia amanah, jujur, maka dia akan sangat berwibawa, baik kepada temannya bahkan kepada lawannya. Makanya orang-orang Yahudi, ya, di zaman Umar ibn Khattab, orang-orang Yahudi yang kaya raya, kalau titip harta bukan kepada temannya Yahudi, bukan, mereka titip harta kepada Umar ibn Khattab. Padahal mereka tahu kalau Umar itu sangat keras dengan orang kafir, tapi tetap titip kepada Umar. Mengapa? Umar orang yang paling jujur di waktu itu, ya. Kalau kita titip semen kalong, waktu diambil nggak ada semennya, gimana ini, ya? Jadi wibawa kita ini akan menjadi hilang,
ketika sudah hilang amanah pada diri kita. Mengapa mereka sahabat ini wibawanya luar biasa? Karena mereka orang-orang kafir tahu ini sahabat ini ya, mereka orang yang sangat jujur, mereka orang yang paling ikhlas, dan mereka berperang bukan ada tendensi macam-macam. Mereka berperang hanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah mereka sedikit, walaupun persenjataan mereka sangat sedikit, mereka menang dalam perang. Ingat dalam perang Khandaq itu, atau lebih dikenal dengan perang Al-Ahzab, kaum muslimin jumlahnya hanya 3.000. Mereka orang kafir jumlahnya lebih dari 100.000. Ya, 3.000 dilawan dengan 100.000. Itu pun dimenangkan oleh kaum muslimin, Masya Allah. Ya, termasuk dalam perang Romawi, ya, kaum muslimin berperang dengan negara Romawi, negara adikuasa waktu itu. Pasukan Romawi jumlahnya 1,5 juta dengan persenjataan yang luar biasa komplitnya. Kaum muslimin hanya 30.000. Ya, 1,5 juta dibandingkan 30.000, itu pun dimenangkan kaum muslimin. Tapi sejarah ini kan nggak pernah ada ya. Antum lihat TV nggak pernah ada itu, ya. Orang Romawi ya jumlah pasukannya 1,5 juta, kaum muslimin hanya 30.000, itu pun dimenangkan kaum muslimin. Cari TV manapun nggak ketemu itu, kecuali antum buka kitab sejarah sirah. Ya, ini luar biasanya kaum muslim karena mereka ikhlas. Ya, orang muslim kalau sudah perang nggak takut mati. Mengapa? Mati syahid dipastikan surga. Ya, kalau menang berarti dimuliakan oleh Allah di dunia, bahkan nanti di yaumil kiamat. Makanya ya, salah seorang ulama Yahudi dari negeri Zaman yang bernama Abdullah bin Sabah, ini dia punya prinsip, Islam nggak mungkin dikalahkan dengan senjata, nggak mungkin itu. Karena Islam kalau sudah berperang mereka nggak takut mati. Kalau mati syahid, kalau menang mulia di dunia hatta nanti yaumil kiamat, nggak takut mati. Maka Islam harus dihancurkan dari dalam. Makanya Abdullah bin Sabah membuat suatu aliran ya, yang seolah-olah itu Islam tapi bukan. yakni Syiah. Ya, Syiah ini adalah pencetusnya Abdullah bin Sabah, ulama Yahudi dari negeri Zaman. Hafal Al-Quran ini. Jadi orang Yahudi cuman hafal Al-Quran dia, bukan untuk mengimani Al-Quran, tetapi untuk menjungkir balikan Al-Quran. Hadis pun juga dihafal itu, nggak main-main. Dia belajar bertahun-tahun itu, ya, belajar bertahun-tahun menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi, bukan untuk beriman, tetapi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan berhasil sampai terbunuhnya Utsman ibni Affan, ya. Sehingga Syiah itu di zaman Ali bin Thalib, ketika mereka orang Syiah yang mengatakan Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu, mestinya yang jadi nabi itu Ali ibn Abi Thalib, ya, bukan Muhammad ibni Abdullah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, ya, wahai orang yang berselimut. Yang selimutan waktu itu kan Ali, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penafsiran Syiah, ya. Atau yang mengatakan Ali itu Allah di bumi, atau yang mengatakan Ali lebih mulia dibandingkan Muhammad dan seluruh sahabat yang lainnya. Orang-orang yang punya akidah semacam ini diperintahkan syahadat oleh Ali. Ketika mereka menolak, maka langsung dieksekusi mati. Ya, jumlah mereka tidak kurang dari 3.000 orang di zaman Ali ibn Abi Thalib yang dieksekusi mati karena tidak mau syahadat, dianggap kafir oleh Ali, ya, karena mengatakan malaikat Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu, yang nabinya bukan Muhammad tapi Ali. Atau mengatakan, ya, Ali itu Allah di bumi, buktinya Ali dalam perang nggak pernah kalah. Ya, atau yang mengatakan Ali jauh lebih mulia dibandingkan Muhammad dan seluruh makhluk. Ya,
Ini mereka diperintahkan syahadat oleh Ali ibn Abi Thalib, diperintahkan untuk bertobat. Ketika mereka menolak, maka Ali membuat parit yang luar biasa panjang dan lebarnya. Kata Ali, mereka akan aku bakar di bumi ini, di dunia ini, sebelum mereka dibakar oleh Allah nanti di yaumil kiamah. Jadi begitu mereka dibariskan, langsung didorong, kecemplung sudah, ya. Padahal di dalam parit itu api yang luar biasa. Karena ini kesepakatan sahabat Ali dan seluruh sahabat yang lainnya. Orang yang punya keyakinan ini hukumnya murtad, ya. Sehingga nggak ada yang protes ketika Ali ibn Abi Thalib, ya, mendorong mereka, memerintahkan pasukan untuk mendorong mereka masuk ke dalam api, ya. Antum bisa lihat dalam kitab Fathul Bari, ya, ketika menjelaskan di dalam Sahih Bukhari dalam juz yang ke-8 Kitabul Fitan, bagaimana kerasnya Ali, ya, mensikapi orang-orang Syiah yang punya prinsip semacam ini. Adapun Syiah yang hanya ikut-ikutan, maka mereka aman, ya. Apalagi mereka yang mau bertobat, maka aman. Artinya di antara orang Syiah itu ada yang keluar dari Islam, ada yang belum keluar dari agama Islam. Kemudian yang keempat, watitus syafa'ah. Keistimewaan yang keempat yang Allah berikan kepadaku, aku diberikan syafaatul uzma. Dan perlu diketahui jamaah rahimakumullah, syafaat itu ada dua. Yang pertama syafaat khassah, syafaat yang itu khusus, hanya dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni syafaatul uzma. Syafaat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam waktu yang sangat lama. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, istama'al muslimuna yaumal qiyamah faqalu law istasfa'na ila rabbina liyurihana mim makanina hadza. Andai saja kita cari orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa istirahat dari tempat yang berat ini, ya. Fayatuna Adam, maka seluruh orang yang beriman datang kepada Adam. Faqalu, mereka mengatakan, anta abul basar, khalaqakallahu biyadihi wa 'allamaka asma kulli syai'in wa asdaqalaka malaikatahu. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah ciptakan engkau langsung dengan kedua tangan Allah. Allah ajarkan kepada engkau seluruh nama-nama. Bahkan Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk sujud hormat kepada Anda. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Anda. Maka berikan syafaat kepada kami agar segera Allah putuskan perkara ini. Yang beriman biar langsung diputuskan masuk surga, yang kafir biar masuk neraka. Lama. Jangan dikira di padang mahsyar hanya 1 tahun, 2 tahun, mungkin ribuan tahun, mungkin jutaan tahun. Sangat lama itu, ya. Kata Adam, berangkatlah kepada Nuh, fa innahu awwalu rasulin ba'atsalahu fil ardi. Berangkat kepada Nuh, minta syafaat kepada Nuh, karena dia adalah rasul yang pertama yang Allah utus di permukaan bumi. Kemudian Nuh pun juga mengumumkan udurnya, saya sudah pernah minta, ya, agar anak istriku diampuni oleh Allah, padahal mereka jelas-jelas kafir. Maka mintalah syafaat kepada Musa, kepada Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sujud di bawah arsy-Nya Allah. Wa yamjudullaha ta'ala bima huwa ahlu. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang itu memang haknya Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isfa tusaffa. Wahai Muhammad, mintalah syafaat, engkau akan diberikan hak untuk memberikan syafaat. Wasal tu'tahu, mintalah, karena semua permintaanmu akan dikabulkan. Maka Nabi minta supaya, ya, segera diputuskan perkara. Dan itulah syafaatul uzma yang hanya dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat yakni amah, syafaat yang umum, itu dimiliki Nabi dan juga dimiliki selain Nabi.
Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi memiliki syafaat. Ya, orang-orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat. Bahkan orang yang menghafalkan Al-Quran pun juga bisa memberikan syafaat. Nabi telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Man qara'al Qur'ana wa hafidhahu adkhalallahu al-jannah wa sawfa fi asratin min ahli baitihi qad istawjaban nar." Orang yang membaca Al-Quran, menghafalkannya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan Allah berikan hak istimewa untuk memberikan syafaat 10 anggota keluarganya yang telah dipastikan masuk neraka, dengan syafaatnya dimasukkan ke dalam surga. Cuman perlu diketahui jamaah rahimakumullah, di dalam syafaat ini ada 2 syarat. Yang pertama adalah izin min Allah subhanahu wa ta'ala fis syafaat, izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pun gak bisa memberikan syafaat kecuali telah diizinkan oleh Allah. Ya, Allah telah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Yang kedua, ya, ridallah 'ala syafi' wal masfu' lahu. Ridhonya Allah atas orang yang memberikan syafaat dan orang yang menerima syafaat. Dan Allah tidak akan mungkin ridho kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, maka orang-orang yang ingin mencari syafaat, ingin mendapatkan syafaat Nabi misalnya, tapi jimat tetap, sikap tetap, ini abdul abad, untuk selama-lamanya nggak mungkin dapat syafaat Nabi itu. Ya. Jadi orang yang tiap hari bawa sikap, bawa jimat, untuk selama-lamanya nggak mungkin dapat syafaat Nabi. Karena syarat yang kedua ini ridho Allah dari yang mendapatkan syafaat dan yang memberikan syafaat. Ya, misalnya orang soleh, tentunya diridhoi oleh Allah, dia mentauhidkan Allah. Tapi yang dapat syafaat ini loh, yang mau mendapatkan syafaat ini loh, kalau orang-orang yang tauhidnya rusak, nggak mungkin dapat dia. Loh, saya keponakannya, nggak, walaupun keponakannya nggak dapat syafaat itu. Ya, Nabi Nuh saja, istrinya yang kafir nggak bisa dapat syafaat dari Nabi Nuh, anaknya yang kafir nggak dapat syafaat dari Nabi Nuh, apalagi hanya keponakannya, apalagi bukan apa-apa. Yang terakhir, wa kana an-nabiyyu yub'asu ila qaumi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kafatan. Kalau Nabi itu diutus oleh Allah khusus untuk kaumnya, adapun aku diutus oleh Allah untuk sekalian manusia. Jadi banyak nabi satu zaman, ya, dan mereka nggak ada keterikatan sama sekali. Contoh Nabi Lut, ya, Nabi kaumnya Lut dengan Nabi Ibrahim itu satu zaman, bahkan mereka sepupu, ya. Tapi Nabi Lut nggak perlu ikut Nabi Ibrahim nggak perlu ikut ajaran Nabi Lut, ya. Termasuk lagi Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun, bersama dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir nggak perlu ikut syariat Nabi Musa, demikian pula Nabi Musa nggak perlu ikut syariat Nabi Khidir, ya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, maka dimanapun dia selama masih di bumi ini, maka nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Amerika ya Nabi kita Muhammad, orang manapun, ya, Inggris, Perancis, Singapura, Malaysia, Indonesia, nabinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh orang keluar dari syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ya, sahabat Umar ini memegang kitab suci Taurat, ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi melihat Umar ibn Khattab memegang kitab suci Taurat, Nabi merah wajahnya. Nabi kalau marah itu nggak misu-misu, ya, nggak keluar suara yang jelek, cukup wajahnya memerah. Maka teman daripada Umar ibn Khattab mengatakan, "Ungdur ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Umar, lihat itu wajah Nabi. Nabi memerah, marah sekali. Umar ngoplok itu. Ya, orang yang paling berani di seluruh padang pasir ngoplok itu ketika melihat Nabi marah
sampai kitab Taurat jatuh itu. Apa saudara Nabi? Wahai Umar, andai saja Nabi Musa masih hidup, engkau mengikuti Nabi Musa, meninggalkan aku, engkau akan sesat. Dan andai saja Nabi Musa itu masih hidup, maka dia bukan seorang nabi, tapi menjadi umatku. Karena tidak boleh ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini, perkataan sebagian orang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, jalan-jalan di laut, di sungai, ini bohong besar itu. Mengapa? Kalau andai saja Nabi Khidir masih hidup, wajib ain bagi Nabi Khidir untuk berbaiat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis jadi enggak ada tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.